melanjutkan cerita dari Ibu Atik. Pater, apa maksudnya? Jam dinding berdetak terlalu keras, seolah sengaja menghitung sesuatu yang tak ingin kuhitung. Surat terakhir Selo, ada namamu di hampir setiap halaman. Suara Pater Dedi masih terngiang di kepalaku. Namaku. Di hampir setiap halaman, tanganku dingin, padahal ruangan penuh orang. 10 tahun, aku mencoba lupa. Ternyata, dia juga tidak pernah benar-benar pergi. Aku pun menatapnya. Selo berdiri beberapa langkah dariku. Lebih tinggi, lebih kurus. Wajahnya matang oleh waktu. Kalung salib kayu tergantung tenang di dadanya. Tapi matanya tetap mata anak laki-laki yang dulu membagi permen denganku di bangku SD. Ran, panggilnya. Suaranya pelan, takut memecah jarak di antara kami. Aku ingin marah, ingin bilang kenapa pergi begitu saja. Tapi yang keluar malah tangis. Saya pikir kau benci saya. Dia pun tersenyum kecil. Aku cuma takut tidak sanggup untuk meninggalkan kamu. Kalimat itu sangat sederhana, tapi rasanya seperti seorang meremas jantungku pelan-pelan. Kami pun duduk berdampingan, dekat, tapi terasa seperti dua dunia. Saya datang di sini untuk pamit, katanya. Hah? Berangkat lagi? Dia mengangguk. 3 hari lagi, saya ditabiskan. Aku pun berhenti bernafas. 3 hari, bayangkan 3 hari. Cuma 3 hari lagi, dan dia bukan lagi Selo. Dia akan menjadi milik semua orang, bukan milikku lagi. Kalau kau minta saya untuk tinggal, katanya pelan-pelan. Saya batal. Dunia sepi. Tak ada suara selain detak jantung sendiri. Ini yang kutunggu 10 tahun. Satu kalimat itu. Kalau aku egois, dia akan tetap di sini. Kalau aku kuat, dia akan pergi selamanya. Aku pun menggenggam bajunya. Hingga tanganku gemetar. Tapi aku tersenyum. Pergilah, kataku dalam hati. Kalau ini jalanmu, pergilah. Untuk pertama kalinya, matanya berkaca-kaca. Selo pun memelukku. Rasanya hangat, akrab, seperti rumah. Saya sayang kau, Ran. Dadahku runtuh. Ya, saya juga. Itu pertama dan terakhir kalinya. Pagi sebelum fajar, dia berangkat tanpa pamit, seperti dulu. Di teras cuma ada amplop kecil. Foto kami waktu kecil. Kalau saya tidak pulang, jangan tunggu. Dan aku pun tertawa sambil menangis. Bodoh, pasti pulang. Tabisan tinggal 3 hari lagi. Mana mungkin tidak pulang. Hari tabisan, gereja penuh bunga. Lilin dinyalakan. Semua orang rapi dan bahagia. Ibunya menggenggam rosario sambil tersenyum bangga. Aku duduk paling belakang. Tanganku berkeringat, entah kenapa. Upacara harusnya mulai jam 9. Jam 9 lewat 5. Namun, belum datang. Ya, lewat 10, lewat 15. Bisik-bisik mulai terdengar. Pater menerima telepon. Wajahnya berubah. Pucat. Ya, sangatlah pucat. Seperti kertas. Gereja pun mendadak sunyi. Pater Selo, suaranya serak. Tadi subuh berangkat lebih awal mengantar bantuan ke desa banjir. Tak ada yang bernafas. Kendaraan mereka tergelincir di tikungan bukit. Jantungku pun berhenti. Ia tidak sempat sampai, tidak sempat. Bukan terlambat, bukan batal, tapi tidak sempat. 3 hari lagi ditabiskan, tetapi Tuhan memanggilnya lebih cepat, seolah hidup bahkan tak memberinya waktu 1 langkah terakhir. Sore harinya, seorang suster menyerahkan barang-barangnya. Ya, rosario, salib kayu, dan secari kertas kusut dari saku bajunya. Namun tertulis di situ, ya tulisan tangannya. Aku buka dengan tangan gemetar. Isinya cuma 1 kalimat. Yang paling berat dari panggilanku bukan meninggalkan dunia, tetapi meninggalkan kamu.
Huruf terakhirnya sedikit pudar, seperti tulis terburu-buru, mungkin di perjalanan. Mungkin sambil tersenyum, ya. Mungkin pula sambil memikirkanku. Tangisku pecah. Jadi, selama ini bukan cuma aku yang menunggu, dia juga. Dan sekarang, bahkan selamat tinggal untuk sempat.